mana Paulus kembali melakukan perjalanannya ke kota Berea, ke suatu tempat yang bernama Berea, dan uh, apa yang kita temukan di sana pertama selalu Paulus adalah mengutamakan orang Yahudi, kembali seperti di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya ketika Paulus memberitakan Injil, dia kembali mengutamakan orang Yahudi untuk diinjili, untuk diberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik di jemaat yang ada di Berea. Orang-orang Yahudi di sana di Berea, mereka sangat terbuka dengan firman Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Jadi mereka tidak kebanyakan seperti orang Yahudi yang ada di Tesalonika, di mana orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Orang-orang di Tesalonika merasa kehadiran Paulus, pemerintahan Paulus merasa ancaman buat mereka. Mereka merasa bahwa itu bukan suatu mengganggu eksistensi mereka di dalam komunitas Yahudi itu sendiri. Kemudian di sana juga mereka mulai iri hati terhadap Paulus, terhadap pemberitaan Paulus, bahwa itu mengganggu apa yang menjadi aktivitas, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka anut selama ini. Dan itulah gaya hidup orang Yahudi yang ada di Tesalonika begitu. Jadi justru Paulus dianggap musuh, Paulus dianggap seorang yang yang menistakan firman Tuhan begitu, yang mereka pahami. Bahkan mereka dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan oleh Paulus dan teman-teman sepelayanannya dia. Tetapi apapun itu sudah terjadi, dan Paulus harus menerima risiko itu. Dia harus dipenjarakan, harus ditangkap dan dibawa ke dalam sebuah diserek di depan banyak orang misalnya begitu, dan membuat suatu keributan yang terjadi di sana di Tesalonika. Tetapi di jemaat di Berea ada hal yang berbeda di sana, yaitu kita temukan tadi di ayat 10 dan ayat 11. Kalau teman-teman mungkin sudah baca tadi, tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di Tesalonika. Ini ada satu pengakuan yang kita lihat di sini. Lukas menulis bahwa menyampaikan satu pesan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea jauh lebih baik. Lebih baik ya kenapa? Tidak seperti orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Pertama, tadi saya sudah mengatakan bahwa orang Yahudi yang ada di Tesalonika penuh dengan iri hati, merasa terganggu, merasa eksistensi mereka di tengah-tengah orang Yahudi menjadi terganggu karena apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi justru di sini orang-orang Yahudi yang ada di Berea justru mereka justru mereka berbeda. Dari mana kita tahu bahwa mereka berbeda? Tadi ayat firman Tuhan yang kita baca di ayat 11 bahwa dikatakan mereka baik hatinya. Itulah teman-teman, baik hati. Ini bukan pengakuan siapapun, tetapi ini adalah menurut penglihatan apa yang dilihat oleh Lukas dengan yang bersama dengan Paulus dalam pelayanan ini, dan apa yang dia lihat di sana, bahwa dia memberikan satu kesimpulan bahwa orang-orang Berea menghargai dan menghormati dan meninggikan otoritas kebenaran firman Tuhan begitu ya. Dia 11 mereka lebih baik hatinya begitu ya. Jadi ditulis lebih baik hatinya. Kalau diterjemahkan dalam berbahasa Inggris misalnya KJV, NIV, dia menuliskan more noble gitu, atau more noble karakter. Artinya apa? Lebih mulia, atau orang-orang Yahudi yang ada di Berea ini lebih mulia karakternya gitu ya, atau mempunyai pikiran yang lebih mulia. Jadi semua dari beberapa kitab ini kalau kita lihat teman-teman mengandung kata noble ya, yang berarti bahwa mulia atau ningrat, memiliki pola pikir yang berbeda daripada orang Yahudi begitu yang ada di Tesalonika. Jadi dari mana kita tahu bahwa orang-orang ini berbeda? Mereka memiliki hati yang baik, lebih baik hatinya, bahwa dari mana? Dari sikap mereka menerima Paulus, dari sikap mereka menerima firman Tuhan, dari sikap mereka menerima otoritas kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kita bisa belajar bersama-sama bahwa standar penilaian ini standarnya apa begitu. Maksudnya kalau Lukas menuliskan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea ini baik hatinya, dia memakai standar apa? Dia ukurannya apa? Dia bisa memberikan penilaian dan membuat kesimpulan yang seperti itu begitu. Nah, akhirnya kalau kita lihat bahwa standar yang dipakai oleh Lukas dalam menulis hal ini, bahwa orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya
berdasarkan standar dari orang Yahudi yang ada di Tesalonika, di mana orang-orang di Tesalonika sangat tidak menghormati kebenaran firman Tuhan, sangat tidak menghormati kitab suci gitu. Mereka justru tidak menganggap otoritas daripada kebenaran firman Tuhan itu menjadi hal yang harus dihormati begitu. Karena mereka merasa itu bertentangan, tidak sesuai lah dengan segala macam, sehingga mereka justru merendahkan otoritas firman itu. Tetapi justru orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka memiliki pola pandang atau cara berpikir yang berbeda. Mereka memiliki karakter yang lebih mulia, mereka memiliki pola pikir yang belum mulia, dan bahkan secara rohani mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Nanti kita akan lihat di ayat seterusnya, karena orang-orang Yahudi di Berea mempunyai sikap dan tanggapan terhadap firman Tuhan jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, teman-teman. Jadi inilah kriteria yang digunakan oleh kitab suci dalam menentukan apakah seseorang itu baik atau tidak. Tuhan tuh sangat menghargai orang yang menghargai firman-Nya gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan orang ini baik, berarti kita harus punya standarnya. Standarnya apa? Bagaimana orang ini menghormati firman Tuhan atau enggak, menghargai firman Tuhan atau enggak. Kalau mereka tidak menghargai firman Tuhan, berarti firman Tuhan mengatakan mereka ini bukan orang-orang yang menghargai firman Tuhan begitu. Tidak ada standar kebaikan yang ada di dalam mereka begitu. Yang seringkali terjadi adalah kalau kita memberikan penilaian terhadap seseorang, seringkali kita menjadi salah menilai. Ukuran yang kita pakai atau standar yang kita pakai adalah standar yang menurut kita benar, bukan standarnya Tuhan. Menurut penilaian kita, ya, kalau cocok dengan kita akan mengatakan dia baik. Kalau sesuai dengan yang kita suka, sesuai dengan selera kita akan katakan baik begitu. Padahal buat orang lain belum tentu baik begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti itu sehingga seringkali orang terjebak, gampang sekali menilai, membuat satu statement terhadap orang lain, gampang melabel, gampang istilahnya menghakimi orang lain dengan mudah sekali tanpa standar yang jelas. Nah, saya mau bilang kepada kita teman-teman, kalau memberikan penilaian terhadap orang, pakailah standar kebenaran firman Tuhan, bukan standarmu. Standar kita itu belum tentu benar karena banyak sekali tendensi-tendensi yang faktor-faktor yang membuat kita membuat penilaian yang salah dan keliru terhadap orang lain begitu. Nah, kalau kita berdasarkan patokannya adalah kebenaran firman Tuhan dan standarnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa itu tidak salah begitu. Jadi bukan sembarangan kita memberikan statement, sembarangan kita menghakimi, sembarangan kita melabeli orang lain tanpa kita tahu standar kebenarannya seperti apa begitu. Yang sering terjadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua. Seringkali gampang untuk menilai orang baik atau menilai orang buruk dari apa yang kita lihat begitu. Nah, belum tentu. Jadi jangan mudah, jangan gampang untuk mengeluarkan kata-kata yang sepertinya kita lebih tahu, kita lebih mengerti, kita lebih paham, kita lebih apalagi kalau sok tahu begitu. Jadi lebih baik hatinya ini sekali lagi adalah memiliki karakter standar yang lebih mulia, dan tolak ukurnya yang dipakai oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang disebut baik dalam konteks ini adalah orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Begitu ya, orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, saya beberapa kali kasih contoh bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Entah itu di gereja, di komsel, di kelompok, di komunitas, bahkan di media sosial seperti TikTok ini, sikap kita bagaimana ketika mendengarkan firman Tuhan. Apalagi nggak ada yang tahu kan, kita off cam semua ini. Apakah kita, oh iya ya, benar juga ya, puji Tuhan ya saya diberkati, atau ada orang-orang yang punya sikap acuh tak acuh gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ini bukan menghakimi, tapi ini fakta. Banyak terjadi sekali ketika firman Tuhan didengar seolah-olah, apalagi kalau itu nggak enak di kuping dia, apalagi kalau itu menegur dia, menyinggung pribadinya dia, dan dia menganggap bahwa firman Tuhan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang di sebelah dia gitu ya, untuk orang yang, untuk tetangganya, untuk sahabatnya, untuk teman-temannya, bukan untuk dia begitu. Tapi ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap menghargai firman Tuhan. Makanya
saya percaya bahwa meskipun duduk di gereja, diam di gereja, sampai bangkotan di gereja pun, kalau Anda dan saya tidak punya sikap menghormati firman Tuhan dan membuka hati apa yang ingin Tuhan mau bicarakan kepada Anda, dimanapun kita akan berada, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Kita hanya penghangat-penghangat, pemanas-pemanas kursi gereja, penghangat-penghangat room-room rohani yang seperti ini yang kita temukan. Kita selesai, kuota habis, kesel iya begitu. Coba lihat di debat-debat, room debat begitu ya, marah iya, kesel iya, dapat apa? Nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi artinya apa? Karena memang mereka tidak punya sikap orang menghormati firman Tuhan begitu, nggak menghargai firman Tuhan, tidak ingin Tuhan berbicara, seolah-olah mereka sudah tentukan, kita sudah punya pola pikir menentukan apa yang ingin seseorang itu sampaikan, yang ini yang saya mau begini nih, yang saya mau tuh kata-katanya harus begini. Toh kalau Tuhan mau berbicara, teman-teman, Tuhan bisa pakai siapapun dengan cara apapun, dan bagian kita harusnya sikap kita adalah mau mendengarkan, membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan kita mau Tuhan membimbing kita apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Entah itu sifatnya teguran, entah itu sifat firman Tuhan itu menyindir mungkin bagian-bagian dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Dia, entah itu terang-terangan bahkan menegur kita secara langsung. Kita harus respect, kita harus terima dengan penuh dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersukacita, bukan dengan hati yang kesal, yang jengkel, pulang dari gereja misalnya marah, nggak mau lagi kembali ke gereja itu. Bahkan nanti kalau ditanya kamu kemana, oh banyak alasan, sibuk sana sibuk sini. Tapi karena apa? Faktornya satu, tidak suka. Apalagi kalau fokusnya bukan lagi kepada firman Tuhan, fokus kepada pembicaranya. Kalau pembicaranya nggak sesuai selera, dia pasti nggak akan suka orangnya gitu loh. Nggak suka pendetanya. Loh kok kamu nggak suka pendetanya? Firman Tuhan kan yang kamu mau dengarkan. Jangan makan lempernya sama bungkus-bungkusnya begitu. Itu pasti nggak akan enak. Makan lempernya aja, bungkusnya lupakan begitu. Jadi ini yang kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi teman-teman, dari karakter, dari sikap Bro Jimmy ketawa ini, dari sikap orang yang Yahudi yang ada di Berea, bagaimana mereka dituliskan adalah orang yang baik hati, begitu ya. Jadi orang yang baik hati, sekali lagi, berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Coba lihat sikap mereka dalam menerima firman Tuhan. Tadi saya bilang mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Hatinya rela gitu loh. Teman-teman, hatinya rela, mau dikasih tahu, mau ditegur, mau diajarin, mau belajar. Itu orang-orang yang punya sikap hati yang rela gitu loh. Ini seringkali manusia tidak rela hatinya, mau tapi nggak rela gitu, nggak ikhlas hatinya. Makanya ketika ditegur, ketika khotbah kita sampaikan, ketika firman Tuhan didengar, merasa tersinggung gitu loh. Dan akhirnya nggak mau lagi, nggak mau datang lagi, ngambek, marah, bahkan ngomongin jelek kepada orang itu. Karena kenapa? Ditegur dia, tersinggung dia, dosanya disinggung, kesalahannya disinggung, sikapnya dia disinggung, karakter yang buruknya tersinggung. Jadi nggak rela hati. Nah, bagaimana firman Tuhan bisa berkuasa atas hidup kita? Bagaimana firman Tuhan bisa mengubahkan hati dan pikiran kita? Bagaimana firman Tuhan bisa memimpin kita dari hari ke hari dalam kehidupan kita, kalau kita kebanyakan memiliki sikap tidak rela hati gitu? Enggak rela hatinya menerima firman Tuhan, tapi justru ngambek, justru marah yang ada. Makanya orang bangkotan di gereja pun nggak akan mengalami perubahan apa-apa gitu loh. Hidupnya gitu-gitu aja, hatinya gitu-gitu aja. Ya, kemanapun ke gereja, pindah manapun gerejanya juga bakal sama begitu. Karena kenapa? Tidak rela hati gitu loh. Nggak mau dibentuk oleh Tuhan, nggak mau dididik oleh Tuhan. Cobalah teman-teman, kalau punya anak yang nggak mau dididik oleh orang tuanya, kira-kira orang tuanya bakal kesel nggak? Kira-kira orang tuanya bakal jengkel nggak? Ya pasti dong. Itu pasti akan jengkel dia. Dia pasti akan kesel. Ini kamu gimana sih dididik, dikasih tahu, diajarin, justru malah semaunya sendiri, seenaknya dewe gitu ya. Sesuka-sukanya ya, itu yang nggak bisa. Pasti dia nggak akan bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak bapaknya kalau sikapnya dia tidak memiliki sikap menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Dan coba lihat kesel banget loh. Ya, jadi coba lihat kemudian apa yang mereka lakukan adalah mereka menyelidiki kitab suci itu
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini penting ini teman-teman. Jadi jangan kita menjadi Kristen-Kristen yang mabok agama. Tahu nggak? Mabok agama. Nggak peduli lagi apakah itu benar atau enggak. Asalkan dia hamba Tuhan yang punya nama. Asalkan dia pendeta yang sudah tenar. Maka kita pasti akan mengatakan itu pasti benar. Itu salah. Itu salah. Kita akan terjebak dalam kesalahan itu. Jadi jangan jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang gampang menerima, ya, gampang disuapin apa saja terima aja, tinggal buka mulut saja, masuk apa saja, mau apapun buka mulut saja, terima saja. Tapi kita lihat sikap jemaat di Berea, mereka menyelidiki kitab suci, itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi nggak menelan mentah-mentah, teman-teman, nggak langsung ditelan aja, nggak pakai kunyah-kunyah lagi. Entah itu barang apalah yang mau disuapin ke kita, main telan aja. Yang penting mah enak telan aja. Suka telan aja. Gitu ya. Jangan begitu, tapi coba lihat. Selain mereka terbuka, selain mereka memiliki kerelaan hati, selain mereka memiliki sikap yang baik terhadap firman Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyelidiki. Ini menunjukkan bahwa mereka membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk belajar firman Tuhan. Nggak mudah menyelidiki firman Tuhan, teman-teman. Kita harus ada waktu. Malam ini Anda dan saya join di room ini, kita mau belajar firman Tuhan. Anda mesti meluangkan waktu, mesti mengeluarkan kuota, pakai duit. Itu pasti semua, belum koin-koinnya lagi. Kirim-kirim ini semua pakai duit. Tapi itu itu mesti kita harus meluangkan waktu gitu loh. Kenapa mereka bisa mau menyelidiki firman Tuhan? Karena mereka ada kerelaan hati gitu loh, teman-teman. Mereka membuang waktu buat orang dunia. Anda dan saya ini malam hari ini orang yang nggak ada kerjaan gitu loh. Bagi kita, bagi orang dunia yang tidak melihat yang melihat kita sharing firman Tuhan ini, ngapain kamu, mending kamu itu goyang pargoi dapat koin lebih banyak yang nyumbangnya gitu di sono, banyak dapat yang singa lagi. Iya, dapat singa gitu. Mending kamu pargoi, kalau enggak mandi lumpur, kalau enggak tidur di mana lah gitu ya. Ngapain kamu buang-buang waktu belajar firman Tuhan? Buat apa? Tapi ini yang mending kamu ke kafe, ke naik klub, ke dugem, lebih happy kamu di sana, banyak teman, banyak hal-hal yang menyenangkan buat daging kita. Buat apa? Tapi ini sikap dari orang-orang Yahudi yang ada di Berea, justru mereka memberikan waktu untuk itu, memberikan tenaga dan pikiran mereka untuk belajar mencari tahu apakah ini yang dikatakan Paulus ini benar enggak ya? Yang diajarkan oleh Paulus ini benar nggak ya? Yang disampaikan oleh Paulus ini tentang firman Tuhan ini sesuai nggak ya? Jadi sehingga orang-orang yang nggak mau belajar, orang-orang yang nggak mau membuang waktu, mau mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, akhirnya apa? Gampang sekali disuapin, gampang sekali dicekokin makanan-makanan yang tidak sehat, dan tidak peduli lagi apakah itu sehat, apakah itu kotor, apakah itu bersih atau enggak. Yang penting memakan, kenyang aja dan enak buat dia. Dan itu yang menjadi masalah dalam kekristenan kita hari-hari ini, teman-teman. Seringkali kita dengar khutbah sana sini, tapi kita nggak menyelidikinya gitu loh. Apalagi kalau hal-hal yang menurut kita, hal-hal yang menyenangkan, spektakuler, kita nggak lagi cek apakah itu sesuai firman Tuhan nggak ya, apakah itu alkitabiah nggak ya. Kita nggak cek lagi, kita telan mentah-mentah saja. Dan akhirnya yang rusak siapa? Bukan mereka. Kita semakin tersesat, mereka juga akan semakin menyesatkan gitu. Kita semakin sakit, rohani kita makin sakit, tapi orang yang mengabarkan juga semakin memberikan penyakit buat orang lain. Nah, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mau menyelidiki firman Tuhan. Mau menyelidiki firman Tuhan. Jangan, termasuk apa yang saya sampaikan ini, jika tidak tepat silakan diselidiki, teman-teman. Jangan terima mentah-mentah begitu. Jadi jangan terima mentah-mentah. Selidiki, benar nggak yang saya sampaikan ini? Bisi-bisi nanti saya ini makanan nggak sehat buat teman-teman gitu ya. Jadi selidiki, ambil waktu, cari tahu, pelajari, baca, saat teduh. Ya gimana gitu loh. Kita mau bilang kita cinta Yesus, tapi surat cinta Tuhan Yesus kita abaikan gitu loh. Ya, kita mau sayang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kirim surat terus sama kita melalui firman-Nya, tapi kita nggak pernah baca. Rasa sayang macam apa itu? Rasa cinta macam apa itu begitu ya. Tapi oke lah. Mereka menyelidiki kitab suci itu tiap hari. Loh itu loh teman-teman, tiap hari.
Saya bersyukur kenapa saya tertarik di Rumah Sisdia ini, karena belajar firman Tuhan tiap hari, setiap malam sampai Sabat sampai Jumat ya sistemnya ya. Tiap malam kita berderetan kisah para rasul, dan saya percaya bahwa kita menyelidiki, kita mempelajarinya. Saya secara pribadi teman-teman banyak dapat berkat dari belajar lagi, baca lagi, selidiki lagi. Maksudnya apa ya? Tujuannya apa ya? Ini arahnya kemana ya? Aduh, diberkati banget lah. Makanya saya sering join setiap malam, berusaha untuk join. Karena kenapa? Saya mau belajar. Bukan karena saya sudah hamba Tuhan, saya sudah sekolah teologi segala macam. Nggak peduli soal itu teman-teman. Tapi saya punya hati mau belajar apa yang ingin Tuhan bicarakan di sini tuh, apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Ini menunjukkan suatu ketekunan dalam belajar firman Tuhan. Apakah hal ini sama dengan kita nggak? Dalam hal belajar firman Tuhan, mau nggak tekun nggak baca firman Tuhan, tekun nggak bersaat teduh, tekun nggak mau mendengarkan firman Tuhan, tekun nggak menyelidiki firman Tuhan. Kalau kita nggak punya kerinduan itu, kalau kita nggak punya hati yang seperti itu, akhirnya kita teman-teman, kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampang sekali diombak-ambingkan, gampang sekali disuapin dengan makanan-makanan yang tidak sehat, gampang sekali kita menerima segala sesuatu dan menelannya mentah-mentah tanpa kita mengecek, menilai, membaca apakah itu kebenaran atau bukan, apakah itu fakta atau hoax gitu. Coba zaman sekarang orang gampang sekali menerima hoax daripada kebenaran gitu ya. Gampang sekali percaya pada suatu berita bohong daripada pada berita kebenaran. Karena kenapa? Ya nggak mau nyelidiki lagi, nggak mau ngecek lagi, nggak mau cari tahu lagi, begitu ya. Jadi mari kita teman-teman, ini yang saya mau seringkan, bagian dari yang menurut saya sangat penting dari apa yang kita pelajari malam hari ini, yang kita baca bersama-sama. Pertama adalah orang-orang Yahudi yang ada di Berea memiliki sikap hati yang lebih baik, ya, lebih baik hatinya berbeda dengan sikap orang Tesalonika, ya orang-orang Yahudi Tesalonika. Yang kedua, sikap orang-orang Berea adalah orang-orang yang mau mendengarkan, menaruh otoritas terhadap firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau menyelidiki kitab suci. Bahkan tiap hari mereka memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar. Sehingga saya percaya kalau kita melakukan ini bersama-sama dan kita melihat, kita akan mengalami pertumbuhan rohani secara pribadi. Kita akan bertumbuh. Tuhan akan pakai firman itu menjadi berkuasa atas hidup kita, menjadi rema dalam hati kita, menjadi penolong buat kita, sehingga kita akan terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Karena kenapa? Kita hidup di dalam firman Tuhan setiap hari. Amin teman-teman. Dan yang terakhir adalah bagaimana yang di ayat 12, bahwa mereka bagaimana hasil pelayanan Paulus di sana, pemberitaan Paulus, banyak di antara mereka menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi artinya apa? Ini banyak orang menerima Tuhan Yesus, menjadi percaya, dan mereka memberi diri mereka kepada Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang non-Yahudi pun, termasuk orang laki-laki Yunani. Lagi-lagi di sini perempuan-perempuan dicatat oleh firman Tuhan. Kenapa? Ya, kita lihat karena mereka mau belajar, mereka mau menerima firman Tuhan, mereka mau terima pengajaran Paulus dengan hati, dengan penuh kerelaan hati. Saya percaya kalau kita membuka hati menerima firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan itu akan berkuasa bagi hidup saudara dan saya setiap hari. Itu saja mungkin dari saya.